Pemirsa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, Jawa Barat mengambil sampel beras yang diduga palsu di kawasan Mutiara Gading, Bekasi Timur. Jika terbukti beras tersebut terbuat dari bahan sintetis, pelaku akan mendapat sanksi pidana. Usai mendapat laporan dari seorang pedagang nasi uduk dan lurah, petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi mengambil sampel beras yang diduga palsu ke Pasar Tanah Merah, Mutiara Gading, Bekasi Timur. Sampel beras tersebut akan diperiksa ke Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun penjual beras Sembiring memastikan bahwa berasnya bukan beras palsu atau terbuat dari bahan sintetis. Sembiring mengatakan beras yang ia jual adalah beras lokal dari Karawang. Apabila terbukti beras ini terbuat dari bahan sintetis, maka penjual akan ditindak tegas. Bapak pernah dengar nggak? Katanya dari Cina. Pasti, Bu. Ini kalau ini ternyata terbukti dari bahan-bahan sintetis, ini kan berbahaya, Bu. Ini kan keselamatan jiwa ya. Ini pasti kita laporkan ke polisi. Ya, kan kita uji lab. Kita nanti biasanya dari BP POM ataupun instansi yang terkait, Bu. Kemungkinan hari ini juga akan diberikan ke Badan POM atau? Yang pasti kita proses cepatnya, Bu. Kita proses cepatnya. Dugaan beras palsu yang terbuat dari bahan sintetis ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Seperti apa beras yang diduga palsu tersebut? Berikut laporan reporter Anita Rusian dan juru kamera Irfan Januari. Setelah kosmetik, kemudian air zam-zam, kini giliran salah satu bahan pokok, yaitu beras yang diduga ini terbuat dari bahan sintetis. Nah, saat ini saya berada di Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Mutiara Gading. Dan di sini salah satu warganya, yaitu Ibu Dewi, diduga membeli beras yang diduga beras tersebut ini terbuat dari bahan sintetis. Terungkapnya beras sintetis di pasaran berawal dari temuan Dewi Septiani, seorang pedagang makanan di Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, yang mengaku mendapatkan beras palsu alias beras yang terbuat dari bahan sintetis berbahaya. Dewi yang sehari-hari berjualan nasi dan bubur merasa heran dengan beras yang dimasak karena sebagian besar tidak bercampur dengan air. Dewi menuturkan beras yang ia beli seharga 8.000 per liter tersebut secara tekstur sangat berbeda dengan beras asli yang biasa beredar di pasaran. Jika dimasak, beras sintetis tidak bercampur dengan air. Pada saat dijadikan bubur, nasinya malah mengendap ke bawah. Jika dicampur dengan banyak air, berasnya maka akan pecah. Untuk rasa, beras sintetis berasa getir dan berbau tawar. Sementara untuk tekstur, beras sintetis bertekstur lebih halus jika dibandingkan dengan beras biasa. Berasnya sendiri nih, Bu. Gimana nih kita membedakan? Kalau dari berasnya sendiri, ini berasnya ini. Warna atau dari ukuran, apakah terlihat perbedaannya? Kalau ukuran ini lebih kecil ya, kalau yang beras yang diduga sintetis. Yang diduga sintetis. Oke, ini yang asli, Bu, ini yang asli. Nah, ini yang diduga ya. Oke, ini ada putih-putihnya gitu. Iya, betul. Ada guratannya khasnya beras. Nah, kalau yang palsu, Ibu bisa ini lebih bening. lebih bening. Dan apa namanya? Tidak ada guratannya ya, kurang lebih seperti itu. Saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, Jawa Barat mengambil sampel beras yang diduga palsu di kawasan Mutiara Gading, Bekasi Timur. Jika terbukti beras tersebut terbuat dari bahan sintetis, pelaku akan mendapat sanksi pidana. Dari Bekasi, Anita Rusian, Irfan Januari, Metro TV. Temuan beras palsu yang beredar di Bekasi, Jawa Barat mengejutkan banyak pihak. Sebelumnya pada 13 Mei lalu beredar video pembuatan beras palsu di Tiongkok. Terkuaknya peredaran beras palsu bermula dari kecurigaan Dewi Septiani, seorang penjual nasi di wilayah Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Dewi menemukan beras yang dibelinya bercampur dengan beras yang berbeda bentuk dengan beras biasa dan terbuat dari bahan sintetis. Temuan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menilai pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan atas dugaan masuknya beras sintetis ke Indonesia. Jika terbukti benar, harus ada kerjasama pihak terkait untuk menghentikan peredaran beras palsu ini. Yang jelas kan kalau untuk masalah perdagangan kan Kementerian Perdagangan. Nah, kita harapkan Kementerian Perdagangan tuh bekerja sama dengan pihak Bea Cukai gitu ya, dan pihak kepolisian yang paling penting, karena itu sudah
menyangkut masalah kriminal gitu. Itu kan penipuan ya, penipuan produk tidak berkelas atau produk sampah bisa masuk ke Indonesia. Sementara itu DPR meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog mengklarifikasi atas dugaan beras palsu yang beredar. Kepolisian juga diminta untuk menyelidiki temuan beras palsu yang sangat mungkin masuk ke wilayah Indonesia melalui pasar gelap. Ya, jadi DPR akan melakukan klarifikasi kepada Kementerian Pertanian, kepada Bulog dan Kementerian Perdagangan yang menyangkut telah beredar beras palsu yang berasal dari plastik. Saya yakin beras-beras yang Peneliti dari Institut Pertanian Bogor, Arif Satria menjelaskan, temuan beras yang diduga palsu tersebut memang harus diwaspadai dan pemerintah harus menangani secara serius karena terkait keamanan pangan. Dan saya kira temuan yang terjadi di beberapa daerah di Depok maupun di Bekasi ini menjadi sebuah pelajaran bahwa ternyata kita masih kecolongan dengan adanya beras yang diduga adalah berasal dari impor dan ternyata itulah beras palsu dan sangat membahayakan sekali buat masyarakat kita. Sebelumnya pada 13 Mei lalu di situs YouTube beredar sebuah video berdurasi 3 menit yang menggambarkan proses pembuatan beras palsu di sebuah pabrik yang berada di Tiongkok. Tim Liputan Metro TV.